Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam Bu Juli. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kabar Bu Juli gimana? Alhamdulillah juga sehat Bu Ica. Alhamdulillah. Hmm, Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Hmm. iya. Nah, dengar-dengar ada yang mau Bu Ica sampaikan ya sama saya. Ada sih Bu tentang ya biasalah Bu problem gitu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Hmm, baik Bu Ica. Eh, Jika Bu Ica ingin menyampaikan sesuatu nih sama saya akan menyiapkan waktu khusus nih untuk mendengarkan apa yang Bu Ica sampaikan. Silakan Bu Ica, apa yang ingin Ibu sampaikan? Wah, makasih ya Bu Juli. Udah mempersiapkan khusus waktunya buat Ica aja jadi nggak enak nih. Nggak Ini Bu apa-apa. Juli, Ica ada problem sih Hmm, tentang di sekolah Yulisa. ya. Dimana di kelas Lisa kan wali kelas 1B. Di situ ada murid Yulisa, ya namanya Fulan. Beliau itu dari awal pembelajaran sampai sekarang dia sulit untuk berinteraksi baik itu dengan gurunya baik pun dengan teman-temannya. Saat Mhm. istirahat juga dia lebih banyak menyendiri. Pokoknya interaksinya sangat-sangat kurang Bu Juli. Yang Yulisa khawatirkan nanti akan berdampak pada pembelajarannya karena dia tidak ada interaksi di proses Mhm. pembelajaran, juga dia pasif gitu. Mhm. Istirahat juga dia juga tidak ada interaksi dengan teman-temannya. Itu sih Hmm. Yuli, masalah problem Yulisa yang jadi Bu Yulisa pikirkan lah gitu, gimana lah Ya. sebenarnya. Baik Bu Ica, yang menjadi pikiran ya sampai Iya. sekarang si Fulan ini tidak bisa berinteraksi, berkomunikasi baik sama rekan sejawatnya, sama guru kelas maupun guru bidang studi, bukan begitu Bu Ica? Iya, pasif ya Baik. dia Bu. Seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah sebelumnya Bu Ica sudah mencari tahu kenapa si Fulan ini seperti itu? Ya sebelumnya ada sih, 2 atau 3 minggu lah setelah pembelajaran itu saya panggil orang tuanya, saya tanyakan, Mhm. "Ini si Fulan kenapa mah hanya diam saja saat belajar, tidak bekerja." Terus kata orang tuanya, memang sih dia dari kecil terbiasa sama orang tuanya, apa-apa itu sama orang tuanya. Itu yang saya cari tahu dari orang tuanya Bu Juli. Seperti itu ya Bu Ica. Bu Ica Hmm. sebelumnya mencari tahu informasi tentang si Fulan melalui orang tuanya. Iya, melalui orang tuanya. Dan ada juga saya bertanya dengan teman-teman yang rumahnya dekat dengan si Fulan. Fulan Mm. gimana di sekolah? Ya temannya juga bilang ya dia sering di rumah Bu, katanya begitu. Itu Hmm. aja sih Bu Juli. Baik Bu Ica, kira-kira kondisi seperti apa yang Bu Ica harapkan terhadap si Fulan ini? Ya harapan Yulisa sih maunya si Fulan ini pastinya dapat berinteraksi dengan baik dengan gurunya, baik itu dalam proses belajar mengajar, juga proses di luar belajar seperti jam istirahat juga dapat berinteraksi dengan kawannya. Karena kan kelas 1 ini kan sangat penting interaksi ya Bu Julia. Tidak hanya dengan interaksi itulah dia menjadi pintar dari segi bahasa, dari segi aktivitas. Nah, Yulisa harapannya sih si Fulan ini dia itu lebih aktif berbicara, tidak pasif lagi, mau berinteraksi dalam proses pembelajaran juga maulah lebih aktif, bersuara, tidak diam seperti sebelumnya. Itu sih harapan Mm-mm. saya Bu Juli, sehingga nantinya akan berdampak pada proses belajarnya si Fulan ini Bu Juli. Baik Bu Ica, jadi harapan Bu Ica ke depannya si Fulan ini sama ya seperti teman-teman yang lain, berinteraksi, berkomunikasi, berteman, bermain bersama seperti itu ya Bu Ica ya. Ya, sehingga berdampak pada pembelajarannya nantinya. Kalau begitu, apakah ada yang Bu Ica lakukan atau Bu Ica rencanakan untuk memotivasi agar si Fulan aktif selama di sekolah dan bersemangat nih dalam belajar? eh Rencana ada Bu, paling rencana saya ya
Sebelumnya kan saya sudah temui orang tuanya, mungkin rencana yang akan saya lakukan mungkin melakukan pendekatan pada si Fulan agar dia mau berinteraksi dengan baik. Terus juga motivasi teman-temannya untuk giatlah berusaha agar si Fulan ini dapat berinteraksi dengan teman-temannya, sehingga dengan pendekatan tersebut oleh wali kelas dari teman-temannya dia merasa nyaman seperti dia nyaman dengan ibunya sehingga mau berinteraksi dengan baik sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran jika dapat berinteraksi baik itu di kelas maupun di jam istirahat. Begitu Bu Juli. Oh, baik Bu Ica. Apakah menurut Bu Ica hal yang telah Ibu rencanakan itu bisa berhasil dengan baik? Kalau menurut saya bisa berhasil Bu, karena kan pemikiran Bu Yulisa gini, di rumah saja dia sama orang tuanya aktif berbicara ya. Pemikiran Yulisa mungkin karena dia nyaman dan orang tuanya sebelumnya mungkin sudah pendekatan sama anaknya ya, maklumlah dia tinggal sama ibunya. Jadi Yulisa yakin dengan rencana Yulisa melakukan pendekatan, dia akan menganggap Yulisa seperti ibu keduanya, orang tua keduanya, sehingga dengan dia nyaman sama Yulisa, dia samalah perlakuannya dengan ibunya juga dia aktif berbicara di rumah, di sekolah juga karena Yulisa dianggapnya seperti ibu kandung, ibu keduanya lah, orang tua keduanya. Iya, iya, iya. Dan teman-temannya juga berusaha memotivasi itu nyaman dia. Itu Bu Juli. Baik Bu Ica. Nah, jika diranting nih, berapa kira-kira tingkat keberhasilannya? Kalau menurut Yulisa, Bu Juli, karena saya melihat bagaimana dia aktif dengan mamanya dan saya tiru pendekatan yang dilakukan oleh orang tuanya, kemungkinan menurut Yulisa ini akan sangat berhasil sekitar 90% Bu Juli. Wah, biasa ya Bu Ica ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ica mulai menerapkan rencana tersebut? Iya, seperti pepatah bilang ya Bu Juli ya, Mm-mm. ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Kalau bisa besok sudah langsung Bu saya terapkan Bu Juli, karena dengan cepat tersebut cepat teratasi lah supaya anak si Fulan ini tidak larut dalam kepasifannya gitu Bu Juli. Besok langsung dilakukan, cepat lebih bagus. Baik Bu Ica, iya memang benar sesuatu yang telah kita rencanakan mungkin lebih cepat, lebih bagus nih direalisasikan ya. Nah, kira-kira komitmen seperti apa yang akan dilakukan nih agar rencana Ibu Lisa itu berjalan dengan baik? Komitmennya paling ya saya Bu Juli ya, supaya komitmen saya itu berjalan dengan baik. Mungkin saya optimis ya Bu Juli untuk melakukan rencana saya pendekatan, ya melakukan pendekatan secara terus menerus agar si Fulan ini merasa nyaman dengan gurunya, menganggap sebagai orang tua keduanya, sehingga terus melakukan pendekatan. Itu komitmen yang akan saya lakukan, terus menerus melakukan pendekatan kepada si anak ini biar dia merasa nyaman. Itu aja sih Bu Juli. Baik Bu Ica. Nah, apakah ada dukungan lain yang Ibu butuhkan? Ya pastinya saya butuh dukungan juga dari guru bidangnya, karena kan yang mengajar si Fulan ini bukan saya aja Bu Juli, ada juga guru bidang lainnya seperti guru bidang PMR, agama, guru olahraga. Saya butuh dukungan sehingga guru-gurunya juga dapat melakukan pendekatan kepada si Fulan. Dan yang paling penting dukungan dari orang tuanya, karena bagaimanapun peran orang tua sangat berpenting ya Bu Juli ya. Saling berkolaborasi untuk meningkatkan proses belajar mengajar si Fulan di kelas. Begitu Bu Juli. Baik Bu Ica, semoga apa yang sudah Ibu Ica rencanakan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan dukungan dari rekan sejawat, guru bidang studi, orang tua, kepala sekolah dan lingkungan sekitarnya ya Bu Ica ya. Ya amin. Makasih ya Bu Juli. Nah Bu Ica, bagaimana perasaan Ibu dengan percakapan yang sudah kita lakukan sekarang ini? Ya alhamdulillah Bu Juli, yang awalnya ini penuh dengan pikiran, sekarang alhamdulillah jadi oh begini ya dengan bercerita dengan Bu Juli. Akhirnya ternyata bisa dengan kita ini ya Bu Juli ya, dengan cerita
Ya. Senanglah akhirnya bisalah mengatasi permasalahan saya. Makasih ya Bu Juli. Iya, Saya alhamdulillah merasa Bu senang Ica. sekali. Semoga cepat selesai ya masalah Bu Ica dan rencananya berjalan dengan lancar. Dan semoga kedepannya jadi lebih baik lagi. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Bu Ica sampaikan lagi? Kayaknya nggak ada Bu Juli, cukup masalah si Fulan aja dan itu pun alhamdulillah sudah ada lah ke depannya solusi yang akan saya lakukan berkat pengarahan dari Bu Juli. Makasih Bu Juli. Baik Bu Ica, sama-sama. Ya, Ya, terima kasih Bu Juli. Nanti kalau ya. ada saya kabari lagi. Terima kasih Bu Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam Bu Juli. Apa kabar Bu Juli? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Sepertinya ada yang mau Ibu sampaikan nih Bu Juli. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan Bu? Insya Allah saya ada waktu kok Bu Juli. Ada Bu. Begini. Di sekolah kita di SD 147 ini khususnya di kelas saya Bu, ada satu orang anak yang pindah, orang tuanya pindah ke luar kota. Akan tetapi dia belum mengurus surat pindah Bu. Terakhir dia izin, katanya sudah sampai di kota tersebut dan anaknya sampai sekarang belum sekolah. Ketika ditanya, anak tersebut tidak ingin pindah di kota tempat orang tuanya yang pindah sekarang. Dia masih ingin tetap di sekolah kita ini di SD 147 Pekanbaru Bu. Bagaimana Ibu sebelumnya sudah mencari tahu mengapa anak tersebut demikian Bu? Mm-mm. Saya mencari informasi tersebut kepada ke orang tuanya. Sebelumnya ini anaknya kan waktu di kelas saya juga bukan termasuk anak yang aktif, anak yang pasif, anak yang seperti kayak cari perhatian. Lalu saya melakukan pendekatan dan kemudian anak tersebut saya ajak les belajar khusus. Dia sudah merasa nyaman, cuman baru beberapa minggu sudah diajak orang tuanya pindah ke luar kota. Nah, dari yang saya cari tahu, anak tersebut masih ingin belajar sama Ibu Juli. Nah, sedangkan orang tuanya ini sudah tidak bisa lagi tinggal di Pekanbaru karena ada alasan masalah keluarga, Bu. Begitu ya Bu Juli ya. Iya. Kira-kira kondisi apa yang Ibu Juli harapkan terhadap anak tersebut Bu Juli? Tentunya yang saya harapkan anak ini secepatnya bersekolah kembali dan tetap sekolah dimanapun dia berada, baik walaupun di kota dia tinggal sekarang, tidak harus di SD 147, yang penting dia sekolah dulu, seperti itu Bu Ica. Kira-kira untuk melakukan apa yang Bu Juli harapkan, kira-kira apa rencana yang ingin Ibu Juli lakukan sehingga apa yang Bu Juli harapkan itu terwujud Bu Juli? Rencananya seperti ini Bu Ica, mungkin saya akan membantu orang tua anak ini mengurus pindah agar segera bisa sekolah di tempat tersebut. Saya akan membantu mencari informasi bagaimana cara pindah sekolah dari ke luar kota tersebut. Seperti itu Bu Ica. Ya, apakah menurut Bu Juli rencana yang Bu Juli lakukan itu berhasil dengan baik sehingga berdampak pada pembelajaran anak tersebut Bu Juli? Eh, Sepertinya
berhasil Bu Ica, dan ini juga saya akan kemungkinan akan menelpon anak tersebut juga, memotivasi beliau, dimanapun tinggal, dimanapun dia berada, dia harus tetap sekolah, karena jika dengan bersekolah dia akan berhasil, dia akan sukses, nanti dia akan bisa kembali lagi ke Pekanbaru, bahkan mungkin jika keinginan dia ingin bertemu kembali dengan saya, bisa bisa itu bisa terjadi dengan keberhasilan dia. Nah, saya akan memotivasi anak tersebut juga Bu Ica. Oh, berarti Bu Juli ingin memotivasi ya biar anak itu mau bersekolah. Mm-mm. Kira-kira apa yang Bu Juli lakukan? Kira-kira ada kendala nggak? Dan kalaupun ada kendala, bagaimana kira-kira Bu Juli mengatasinya sehingga rencana Bu Juli itu berhasil gitu? Nah, mungkin kendalanya yang saya hadapi itu kesulitan informasi ya, karena saya memang belum pernah ini mencoba mengurus anak pindah, apalagi keluar kota. Akan tetapi hal tersebut akan saya cari tahu, bahkan mungkin saya akan menemui kepala sekolah, akan menemui TU, dan mencari informasi apa saja syarat pindah tersebut. Oh, Sedangkan untuk kepada anak tersebut, saya akan terus menjaga komunikasi kepada si Atan ini, begitu Bija. oh. Jadi kendalanya tersebut Bu Juli ini ya, jawaban dari Bu Juli akan berusaha mengatasi dengan mencari tahu ya Bu Juli ya. Informasi. Nah, iya, dengan rencana yang Bu Juli lakukan dan ada pun hal-hal yang Bu Juli lakukan, kira-kira berapa ya tingkat keberhasilannya kalau di rating gitu persenannya berapa kira-kira Bu Juli? Sekitar 95% lah Bija. Wah, alhamdulillah ya Bu Juli ya. Mm. Semoga apa yang itu terwujud. Dan kira-kira Bu Juli kapan Bu Juli realisasikan rencana Bu Juli untuk siatar ini Bu Juli? Secepatnya Bu Ica, karena yang nama sekolah ini tidak boleh ditunda-tunda ya Bu Ica ya. Mungkin secepatnya saya akan menghubungi orang tuanya, dan kembali menelpon Atan, menghubungi orang tuanya bahwa saya siap membantu mengurus surat pindah, dan saya akan butuh data-data dari sana. Saya berharap orang tuanya juga siap mengurus hal tersebut. Berarti dengan secepatnya ya langsung Bu Juli bantu ya anak tersebut ya. Wah, mulia sekali ya Bu Juli ya. Terus untuk kedepannya komitmen apa yang akan Bu Juli lakukan sehingga rencana Bu Juli ini dapat berjalan dengan baik gitu? Menjaga komunikasi seperti itu Bu Ica. Saya akan tetap berkomunikasi sama orang tuanya dan berkomunikasi dengan Atan sampai hal tersebut terrealisasikan berhasil dan Atan kembali sekolah. Semoga, saya berharap juga si Atannya nanti menemui guru sesuai dengan harapan dia, menemui guru yang memahami kondisi si Atan ini. Oh begitu ya Bu Juli. Kira-kira ada nggak dukungan apa yang Bu Juli perlukan sehingga rencana Bu Juli ini dapat berjalan dengan baik? Tentu saja ada dukungan yang saya butuhkan, tentunya dukungan dari pemangku kebijakan dalam hal pemindahan anak ke sekolah, seperti mungkin kepala sekolah, operator yang lebih tahu ya tentang itu, kemudian juga dinas pendidikan, karena katanya yang menurut informasi yang saya coba cari tahu, untuk pemindahan keluar kota itu harus juga melalui dinas pendidikan gitu. Seperti itu aja. Oh begitu ya Bu Juli, kalau dari segi pemindahan ya Bu Juli ya. Kalau dari segi anaknya biar semangat belajar, kira-kira dukungan apa yang Bu Juli perlukan agar rencana Bu Juli berjalan dengan baik Bu Juli? Motivasi ya Bu Ica, karena sekarang jauh, mungkin motivasinya melalui komunikasi via telepon, video call seperti itu. Ya semoga berjalan dengan baik ya Bu Juli ya rencana yang Ibu lakukan, dan siatannya dapat sekolah dimanapun, walaupun dia siapapun gurunya dia tetap semangat belajar. Nah bagaimana nih perasaan Bu Juli sekarang? Tadi saya lihat agak cemberut mukanya, sekarang gimana perasaannya? Alhamdulillah, tengoklah nih senyum saya sudah semanis ini Bu Ica. Alhamdulillah, setelah Alhamdulillah. menyampaikan
apa yang ada di hati saya, di pikiran saya, dengan bantuan Bu Ica, dengan komunikasi yang Ibu Ica berikan kepada saya, sehingga saya menemukan apa yang yang akan saya lakukan ke depannya untuk si Atan. Ini terasa sangat nyaman dan plong sekali di hati saya. Nah, sekarang tinggal saya merealisasikannya lagi. Terima kasih banyak Bu Ica. Ya, selamat merealisasikannya ya Bu Juli. Semoga lancar apapun itu kendalanya. Bu Juli hadapi dengan tadi jawabannya sudah Bu Juli jawab sehingga semuanya berjalan dengan baik dan apa yang Bu Juli harapkan tercapai dengan baik semuanya. Baiklah Bu Juli, terima kasih ya Bu Juli Terima sudah kasih. mau bercerita sama Yulisa. Semoga semuanya baik-baik saja. Ya Bu Juli, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ica atas waktunya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Juli. Sampai ketemu. Nanti kalau ada apa-apa kabar Ibu Ica lagi ya. Baik Bu Ica. Oke. Terima kasih. Sekian pembicaraan pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh saya Yulisa dan rekan saya Juli Haryani. dan Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Dadah.